Gol Transportes Aeros Flight 1907 adalah sebuah maskapai penerbangan bertarif rendah yang berbasis di Sao Paulo. Ketika itu memiliki rute penerbangan dari Manaus ke Rio de Janeiro, Brazil. Ketika melewati hutan Amazon, pesawat Gol Transportes Aeros Flight 1907 bertabrakan dengan sebuah pesawat Embraer Legacy 600 yang sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Pesawat Embraer Legacy 600 berada sedikit di bawah pesawat Gol Aeros. Tepi sayap kanan pesawat Embraer Legacy 600 memotong sayap kiri pesawat Gol Aeros, menyebabkan pesawat Gol Aeros Flight 1907 hilang kendali dan jatuh ke hutan Amazon. Akibatnya, 154 orang penumpang dan 6 awak di pesawat Gol Aeros Flight 1907 meninggal dunia. Sementara itu, pesawat Embraer Legacy 600 mengalami kerusakan serius pada sayap kiri dan ekornya, tetapi tetap bisa mendarat darurat dengan selamat di sebuah pangkalan militer yang tak jauh dari situ. Lantas, apa yang menyebabkan kecelakaan ini bisa terjadi? Serta bagaimana kronologi lengkapnya? Untuk itu, mari kita simak. (29 September tahun 2006). Gol Transportes Aeros Flight 1907 dijadwalkan akan terbang ke Bandara Rio de Janeiro, Brazil. Pesawat Gol Aeros Flight 1907 adalah jenis pesawat Boeing 737-8EH, memiliki nomor registrasi PRGTD. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 22 Agustus tahun 2006. Pesawat dikirim ke Gol Transportes Aeros pada 12 September tahun 2006, kurang dari 3 minggu sebelum kecelakaan. Penerbangan ini dipimpin oleh Kapten bernama Dicio Chapes Junior berusia 44 tahun. Kapten memiliki total jam terbang 15.458 jam dengan 13.521 di pesawat Boeing 737. Kapten juga pernah menjabat sebagai instruktur penerbangan Boeing 737 untuk Gol Transportes Aeros. Di sebelah ada kopilot yang bernama Kapten Tiago Jordao berusia 29 tahun, memiliki total jam terbang 3.981 jam dengan 3081 di pesawat Boeing 737. Gol Transportes Aeros Flight 1907 ketika itu membawa penumpang 148 orang dan ada 6 orang flight crew di atas pesawat ketika itu. Ke-6 anggota awak dan 105 penumpang adalah orang Brazil. Penumpang yang tersisa berasal dari berbagai kebangsaan. Setelah selesai melakukan persiapan penerbangan, Gol Transportes Aeros Flight 1907 segera melakukan take off di runway yang sudah ditentukan tepat pada pukul 15.35 waktu standar Brazil. Embraer Legacy 600 dijadwalkan akan terbang ke Bandara Long Island, New York, Amerika Serikat. Embraer Legacy 600 merupakan pesawat jet bisnis dengan nomor seri 965. Pesawat baru dibuat oleh Embraer dan dibeli oleh Excel Air Service Inc. Pesawat sedang dalam penerbangan pengiriman oleh pabrik Embraer ke Amerika Serikat. Berangkat dari Bandara São José dan transit terlebih dahulu ke Bandara Internasional Eduardo Gomes. Penerbangan ini dipimpin oleh Kapten bernama Joseph Laforre berusia 42 tahun. Kapten memiliki total jam terbang 9.388 jam dengan 5,5 jam di pesawat Legacy 600. Di sebelah ada kopilot bernama Jean Paul Palladino berusia 34 tahun, memiliki total jam terbang 6.400 jam dengan 3,5 jam di pesawat Legacy 600. Kopilot Palladino juga pernah menjabat sebagai kopilot American Airlines. Kedua pilot secara hukum memenuhi syarat untuk menerbangkan Embraer Legacy sebagai kapten. Embraer Legacy 600 ketika itu membawa 2 orang flight crew dan 5 orang penumpang. 2 dari 5 penumpang adalah karyawan Embraer. 2 lainnya adalah eksekutif Excel Air, dan penumpang kelima adalah kolumnis perjalanan bisnis di New York Times, Joe Sarkey, yang menulis laporan khusus untuk bisnis Jet Traveler. Setelah selesai melakukan persiapan penerbangan, Embraer Legacy 600 segera melakukan take off di runway yang sudah ditentukan tepat pada pukul 14.51 waktu standar Brazil. Puluh menit setelah lepas landas, Embraer Legacy 600 berada pada ketinggian 37.000 kaki di atas hutan hujan Amazon, Brazil. Flight crew menghubungi Brasilia Air Traffic Control mengenai ketinggian. ATC Brazil adalah salah satu di dunia yang masih ditangani oleh militer.
Pilot mencoba membiasakan diri dengan sistem pesawat baru. Untuk alasan yang tidak diketahui, pada pukul 16:02, Emerald Legacy 600 tidak lagi diterima oleh radar ATC. Tidak ada upaya untuk membangun komunikasi radio, baik itu kru Emerald Legacy 600 ataupun ATC. Pukul 16:53, ATC menginstruksikan kru untuk mengubah ke frekuensi 123.32. Pilot tidak mengerti semua digit dan request untuk diulang, namun tidak ada tanggapan kembali dari ATC. Pada titik ini, baik Gold Transporter Aerosplex 1907 dan Emerald Legacy 600 berada di jalur dan ketinggian yang sama. Pada akhirnya, pesawat Gold Transporter Aerosplex 1907 dan Emerald Legacy 600 bertabrakan di ketinggian 37.000 feet. Tepi sayap kanan pesawat Legacy memotong sayap kiri pesawat Gold, menyebabkan pesawat Gold hilang kendali dan jatuh ke hutan Amazon. Pesawat Legacy mendarat darurat dengan selamat di sebuah pangkalan militer Cachimbo, tak jauh dari situ. Segera setelah melakukan pendaratan darurat di pangkalan udara Cachimbo, Angkatan Udara Brazilian dan pejabat sipil Agensi Nasional de Passeio menahan dan menginterogasi awak pesawat Emerald Legacy 600. NTSB juga berpartisipasi dalam penyelidikan ini, sebagai perwakilan untuk Amerika manufaktur perusahaan Boeing. Hasilnya, penyelidik mengungkapkan beberapa fakta, diantaranya kedua pesawat terbang pada ketinggian 37.000 kaki. Flight Plan Emerald Legacy 600 terbang di FL 370 hingga Brasilia. Menurut Flight Plan Emerald Legacy 600, seharusnya berada di level FL 380 menuju Manaus saat melewati titik tabrakan. Kru Emerald Legacy 600 menegaskan dalam deposisi mereka bahwa mereka diizinkan oleh ATC ke FL 370 untuk seluruh perjalanan sampai ke Manaus. Brazil Automated Radar System memperlihatkan dua ketinggian berbeda di layar radar controller. Itu menunjukkan ketinggian sebenarnya pesawat dan ketinggian yang direncanakan pesawat. Pengontrol lalu lintas udara di Brasilia salah mengira ketinggian yang direncanakan Emerald Legacy 600 sebagai ketinggian sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa ATC yang menangani Emerald Legacy 600 sangat tidak berpengalaman. Pesawat Boeing 737 dan Emerald Legacy 600 dilengkapi dengan sistem TCAS. Namun, dengan alasan yang tidak diketahui, transponder Emerald Legacy 600 tidak hidup. Tanpa transponder, TCAS tidak akan bekerja di kedua pesawat. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat fatal dalam sebuah penerbangan. Itulah kronologi lengkap kecelakaan tabrakan pesawat Gold Transporter Aerosplex 1907 dengan pesawat Emerald Legacy 600 menurut channel Atis Data. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.